Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu catur dari Alireza Firuza di pembukaan Sicilia Divine variasi Nasdaq. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah teman-teman, ilmu catur ini saya ambil dari pertandingan antara Maxime Visser-Lagrave menghadapi Alireza Firuza, di mana Maxime Lagrave memegang bidak putih melawan Alireza Firuza memegang bidak hitam teman-teman. Dan Maxime Visser-Lagrave mengambil pembukaan E4, C5, Sicilia Divine, kuda F3, D6, D4, C kali D4, kuda kali pion D4, kuda F6, variasi modern, kuda ke C3, A6, variasi Nasdaq. Gajah C4 langsung menyerang pion F7, E6 dimainkan memblokir jalur gajah. Gajah ke E3, B5 menyerang gajah, gajah B3, gajah E7 mempersiapkan rokade, A3, dan jelas langsung mengawal petak B4. Rokade, menteri E2 mempersiapkan rokade, gajah B7 menyerang juga pion F3, mensupport pion, kuda ke C6 menawarkan pertukaran kuda, rokade sayap menteri, juga menguasai jalur D. Kuda ke A5 menyerang gajah, dan raja B1, beteng C8, menteri E1, langkah yang kurang bagus. Sebelumnya teman-teman, di poin seperti ini langkah terbaiknya memang kuda pukul pion E6, dan ini adalah langkah brilian. Dan setelah pion pukul kuda, maka gajah pukul pion tempo skak sekaligus menyerang beteng, raja H8, dan gajah pukul beteng, menteri pukul gajah. Di poin seperti ini putih diunggulkan materi. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman. Nah di langkah aslinya ini menteri E1, langkah yang kurang bagus. Dimanfaatkan kuda ke D7, H4 menyerang, kuda ke E5, dan berlanjut H5 tetap mendobrak di sayap raja. Kuda E ke C4 menambah tekanan buat gajah. Di pos seperti ini gajah C1 menghindar, gajah ke F6 menyerang juga kuda G4, dan jelas teman-teman mempersiapkan penyerangan di sayap raja. Menteri ke B6 menambah tekanan buat kuda, kuda C ke E2 juga mensupport kuda. D5 mendobrak, D5 menyerang gajah, gajah E7, dan barulah pion pukul pion. Diterima pakai gajah pukul pion, kuda ke F4 menyerang gajah, gajah ke B7, G6 mendobrak, dan gajah ke F6, dan ini adalah langkah kesalahan. Dimana di seperti ini langkah terbaiknya yaitu adalah H6, dan apabila pion pukul pion tempo skak, maka beteng pukul pion menyerang kuda, kuda F pukul pion, maka gajah ke F6. Di seperti ini bangunan seimbang. Nah maka dari itu teman-teman, kita kembali di langkah aslinya. Dan di seperti ini Alireza Firuza melangkahkan gajah ke F6, langkah yang kurang bagus. Pion pukul pion F7, tempo skak. Nah teman-teman, sebelumnya di seperti ini langkah terbaik yaitu adalah kuda D pukul pion E6, pengorbanan perwira kuda, dan mengaktifkan juga jalur beteng teman-teman. Dan apabila pion pukul kuda, maka simpel saja pion G pukul H7, tempo skak, raja pukul pion, dan H6 langsung didobrak teman-teman. Dan apabila pion pukul pion, maka beteng D7, tempo skak, raja G8, menteri G3, tempo skak, ancaman skak mat ke depan. Dan di pos seperti ini mau nggak mau gajah menutup, dan beteng pukul pion. Nah teman-teman, di pos seperti ini ancaman skak mat tidak dapat terhindar lagi. Nah oke, kita kembali lagi teman-teman di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan pion G pukul F7, tempo skak. Berlanjut beteng pukul pion,
dan kuda pukul pion. Dan di pos seperti ini opsi bisa beteng ke E7 buat menyerang kuda. Tetapi lebih dipilih dengan beteng E8 menyerang kuda. Dan di pos seperti ini teman-teman, langkah mengejutkan dari Maximo Lagrave dengan menteri G3 langsung menyerang di sayap raja. Berlanjut beteng pukul kuda, kuda pukul beteng, menteri pukul kuda. Dan di pos seperti ini jelas dong, hitam diunggulkan jumlah perwira. Tetapi setelah beteng HK E1 menyerang menteri, berlanjut menteri ke C8 dan gajah ke A2. Tetap sama teman-teman, mempertahankan menyerang di sayap raja. H6 memblokir jalur pion dan membuka akses buat raja kabur ke depan. Beteng D3 dan jelas tetap sama teman-teman, membantu di baris ketiga. Kuda ke C6 dan jelas nantinya bersiap menempati petak E5. F4 dimainkan buat menjaga petak E5. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini langkah terbaik yaitu adalah gajah pukul pion H6. Dan apabila dijawab dengan gajah pukul pion B2, maka simbol saja gajah pukul kuda, pion pukul gajah, dan beteng D ke E3. Persiapan menyerang raja. Gajah E5 misalkan, maka F4. Gajah pukul pion F4, maka beteng E8 skak menyerang menteri. Bila raja menghindar, maka simbol saja menteri G6 adalah skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan F4. Berlanjut kuda ke E7, bersiap menempati petak F5. Beteng ED1, menteri F5, dan jelas teman-teman, persiapan penyerangan di sayap menteri. Beteng D8 tempo skak, arca H7, beteng B8 menyerang gajah, dan persiapan menumpuk beteng ke depan. Gajah ke E4 menambah tekanan buat pion, gajah B3 mensupport pion. Lanjut kuda ke C6 menyerang beteng dan sekaligus menjaga petak D8. Beteng E8, kuda ke D4 menambah tekanan buat gajah menyerang juga pion C2. Raja ke A2 menghindar, maka kuda pukul gajah. Dan di pos seperti ini, pion pukul kuda menyerang juga kuda. Gajah B1 tempo skak, raja mundur A1, kuda masih terancam. Berlanjut kuda pukul pion dan pion sedang dipin oleh gajah. Dan di pos seperti ini teman-teman, langkah apa yang bisa dimainkan oleh putih? Menteri F3 adalah sebuah pilihan ancaman skakmat ke depan. Berlanjut B4, persiapan membuka ruang buat menteri. Beteng D2 dan kuda ke C2 tempo skak, dan beteng pukul kuda, gajah pukul beteng. Dan di posisi seperti ini hitam menang. Dan apabila dilanjutkan misalkan dengan menteri A8, maka simbol saja menteri A5 adalah skakmat. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.